jadi orang disleksia sulit nggak deh? Sebenarnya mah sulit sih, tapi sulitnya itu teh gara-gara aku itu parasosial banget. Aku nggak bisa, teman-teman aku juga nggak bisa apa ya, nggak ngerti gitu apa yang aku lakuin. Aneh banget lu gitu. Jadi kayak kerasanya itu teh aku itu teh beda generasi gitu, walaupun generasi yang sama gitu. Berarti Devo sering merasa susah berteman nggak? Iya, gara-gara kan pertama, sekarang kan SMA gitu kan, di itu kan mereka bilangnya kan seringnya bilangnya kata kasar gitu, kata kasar, terus mereka itu teh jelek-jelekin nama orang satu sama lain kayak orang tuanya dan lain-lainnya gitu. Menurut aku karena aku sensitif dalam perasaan gitu, jadi aku nggak suka kalau ada teman-teman yang kayak gitu. Tapi cara Devo mencari teman akhirnya gimana? Apakah Devo bilang ke mereka kalau Devo disleksia? Cuman kebetulan aja sih, Kebetulan apa? kebanyakannya kebetulan aja, kayak pas lagi aku apa ya, hari pertama di sekolah aku ketemu teman, jadi aku dapat teman gitu, kayak luck gitu, butuh keberuntungan yang tepat gitu Butuh keberuntungan yang tepat. ya. Gara-gara cari teman susah menurut aku. Berdasarkan data Kirk and Reid di Amerika, 50% penghuni penjara anak dan remaja di Amerika adalah anak-anak dengan disleksia. Disleksia, kesulitan belajar yang dianggap pada masalah di sekolah saja bisa berujung menjadi masalah perilaku dan sosial emosional. Kurangnya kesadaran dan pemahaman akan disleksia membuat anak-anak ini terabaikan, hilang, sendirian, dan kesepian. Aku Devo Chauvin, umur aku itu bentar lagi 17. Kamu sadar nggak kalau kamu itu anak dengan disleksia? Ya aku 100% sadar, orang tua aku yang kasih tahu. Ya aku disleksia gitu. Gimana perasaan kamu? Ya dulunya mah emang parah, tapi sekarang mah kayak normal aja. Bagaimana respon kamu ketika kamu tahu bahwa kamu disleksia? Sebenarnya mah aku disadari bukan dikasih tahu sih kalau aku disleksia sama orang tua aku gitu. Ya sebenarnya mah perasaan itu mah kayak kelihatannya mah cuman apa ya, cuman kesulitan biasa aja gitu. Tapi semakin aku ke dunia sosial, kayak sekarang aku di SMA umum gitu, aku itu kayak sulit banget gara-gara gak ngerti sama orang lain. Devo tahu nggak disleksia itu apa? Kayak kesulitan gitu, kayak masalah dalam otak gitu, tapi gak bisa baca, gak bisa nginget gitu, gak bisa ngafal sesuatu gitu. Bagaimana cara Devo mengatasi itu? Ya lihat di Google sih, banyak kayak apa, kayak pengen mau cari sesuatu itu aku ngafalinnya di Google. Sekarang kan ada kayak ChatGPT, ada Gemini gitu loh. Gemini itu bisa kasih berita yang sekarang bisa dikompilasikan. Terus ChatGPT kan bisa kasih ide gitu, jadi itu bisa membantu gitu selama berhari-hari, jadi nggak bakal kesusahan. What will happen if I do this and if I do that? Will this happen? So you will kind of predict the future if you do this. I feel like no, but my mom that told me I am. Nah, your score said that you're a genius. But you're also dyslexic. Do you know about it? Yeah, I think I do. I think
I know that I am dyslexic because my grammar is not so good. Me like talking to my friends like how to not start an argument, like I keep on doing things that I didn't think that I want to do, but then I keep on doing that. So I think I realized that I am dyslexic. No, so how about like this? I was thinking. How about like this? We put a box here with a hole. I think every dyslexic has a strength of its own. Like my friend Felix can play piano. Andrew also can play piano. I don't know if my other two friends know about their strengths or they don't know about it. I don't think I also know about mine because I've been also struggling. I am also confused about like what's my strength, what am I gonna do if I'm like dyslexic, or like what's people gonna think about me when I'm dyslexic in other schools or something like that. So what kind of help do you need? I don't know. I haven't really found my weakness nor strength, so I think I'm still gonna figure that out. And if I do need help, I might tell my family or something. And if I do found my strength, I will also tell my family. Kan banyak kayak bermasalah, kemudian menghadapi kendala, ada kelemahannya dan lain-lain. Nah, gimana caranya kamu mengatasi itu semua? Aku ikutin flow aja. Karena aku desperate gitu. Aku sudah gak bisa ngebuat teman gitu. Aku harus cari waktu yang tepat gitu. Aku cuman with the flow gitu. Gara-gara aku tahu Tuhan itu bisa kebantuin, bisa mengatasi disleksia aku gitu dengan waktu yang tepat. Disleksia atau dalam kata lain sering disebut dengan kesulitan belajar spesifik adalah kondisi neurologis yang dialami seseorang. Menurut Asosiasi Disleksia Internasional, disleksia terjadi karena adanya defisit pada area fenologi bahasa, sehingga tanda yang biasa ditemukan ada pada area membaca, memahami bacaan, atau mengeja. Kesulitan belajar spesifik ini bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan. Tanda-tanda disleksia bisa terlihat sejak usia sekolah, terutama pada area pembelajaran akademik. Kesulitan belajar spesifik tidak terjadi karena hambatan intelektual, hambatan fungsi organ tubuh, atau kondisi kejiwaan tertentu. Disleksia hanyalah fungsi dan cara otak yang bekerja dengan cara yang berbeda, bukan sebuah kecacatan atau bahkan kelemahan. Kondisi Indonesia, ya kalau di Indonesia sendiri ya seperti biasa Indonesia itu sangat-sangat miskin data, ya kan apapun. Kita bicara di kesehatan juga sama gitu ya. Jadi data secara resmi tidak ada, belum ada lah. Kalau toh pun ada mungkin belum dipublish atau apapun ya. Tapi yang jelas kalau kita searching, kita cari prevalensi atau insiden atau apapun angka disleksia di Indonesia itu belum ada, belum dipublish secara resmi oleh pemerintah. Tetapi kalau kita merujuk pada data yang ada di dunia itu kisarannya antara 10 sampai 20% bahkan. Jadi ada negara yang 10%, ada yang 15%, ada yang 20%. Artinya misalnya satu anak kalau dia 10% kan ada 1 dari 10 anak dia disleksia. Kalau 20% kan 1 dari 5 anak gitu. Kalau kita bicara 1, 2 ya sedikit, tapi kalau kita bicara populasi anak Indonesia 60 juta kan, nah, itu ya berarti berapa, tinggal dikalikan aja sendiri gitu. Jadi sebenarnya bisa ada sekitar 2-3 juta anak-anak usia dini ya, terutama kan yang memang dia punya risiko untuk jadi disleksia. Kita nggak bicara luar Jawa dulu deh, kita bicara Jawa ya, bicara Jawa aja berbagai macam. Kita ini kan ada 17.000 pulau, ada 600 suku gitu ya. Jadi itu pun udah luar biasa diverse ya, beragam gitu. Terus kita bicara
level pendidikan. Level pendidikan tuh sebagian besar masyarakat kita pun pendidikan yang kita sebut pendidikan tinggi sarjana juga masih sangat sedikit kan angkanya. Jadi sebagian besar masih belum tinggi, masih rendah. Nah, tentu awareness terhadap anak-anak atau hal-hal yang terkait dengan ini tadi ya, terutama disleksia atau apapun yang terkait dengan anak-anak istimewa atau berkebutuhan khusus pasti masih sangat rendah gitu. Jadi awareness-nya itu masih sifatnya mungkin dari satu tempat yang lain, ada yang mungkin beberapa daerah sudah mulai banyak, udah mulai oke nih awareness-nya. Seperti kita sebutkan lah mungkin Jakarta, misalnya Jawa Barat gitu ya, itu mungkin udah mulai bagus karena banyak banget itu paparan terhadap edukasi terhadap disleksianya, baik secara langsung maupun secara media sosial gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara daerah-daerah yang bukan di kota besar gitu ya, di daerah-daerah pedesaan atau apa, mungkin ya nggak usah ngomongin anak disleksia, kita bicara mengenai perkembangan anak aja atau pengetahuan orang tua maupun pengetahuan guru ya, atau pengetahuan orang-orang dewasa di sekitar anak yang mengasuh anak itu terhadap perkembangan anak aja mereka nggak ngerti. Contohnya misalnya, tahu nggak, misalnya anak itu harus dilihat, dipantau nih perkembangannya, area motoriknya gimana, area bahasanya gimana, area kemampuan personal sosial kemandiriannya gimana. Mereka tahu nggak normalnya seperti apa gitu. Tentu ya itu membutuhkan awareness yang lebih lagi dibandingkan dengan tadi kemampuan perkembangan yang memang tipikal. Jadi memang PR-nya masih lumayan karena memang tadi kita banyak pulau, kita banyak suku ya, kita banyak bahasa gitu. Karena secara fisik dia itu tidak terlihat seperti anak-anak yang lain gitu kan, karena memang problemnya adalah tadi ada pemrosesan di otak yang berbeda, IQ-nya normal gitu, anaknya pintar gitu, tetapi begitu when it comes to baca, when it comes to academically harus baca, mulai itu muncul masalah di mana manifestasinya bisa macam-macam, bukan cuma sekedar menolak baca, bisa tadi marah ya kan, bisa tadi dia bertingkah gitu yang sebenarnya itu merupakan reaksi dari rasa dia nggak mau gagal, dia nggak mau dianggap nggak bisa. Itu kan satu sisi pinter loh aku nih gitu kan, tapi satu sisi kok baca aja susah ya gitu. Itu kan dua hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Apalagi orang lain melihat, loh kamu kan anak pintar, kamu ngerti gitu, kok kamu gini aja nggak bisa, jangan males dong, fokus dong, ulang lagi dong, jangan. Nah itu kan padahal dia udah setengah mati. Memang disleksia itu kan ada level-levelnya ya, jadi ada yang memang dia ringan gitu kan, yang dimana yang ringan ini sebagian besar ya, nggak semua, itu kadang-kadang tidak anak itu tidak mengalami kendala sepertinya ya, artinya ya baca lewat aja gitu ya. Nah, sehingga mungkin tidak membutuhkan intervensi awal gitu, ada yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara misalnya levelnya yang berat gitu ya, yang sedang ada yang berat ya, itu memang dia membutuhkan terapi yang bahkan terapinya sifatnya agak remedial ya, diulang gitu. Nah, apakah semuanya harus terapi? Pada prinsipnya sih kalau tadi processing kerja otaknya beda dan orang lain atau orang dewasa di sekitarnya atau siapapun guru dan sebagainya nggak ngerti gimana harus ngajarin atau menghandle anak ini, tentu dia pasti mengalami 1-2 kali peristiwa atau kendala gitu kan pada saat dia belajar atau apapun. Nah ini tergantung coping strategi anak itu juga, tergantung problem sosial emosi anak itu juga gitu kan. Nah kalau memang ininya lancar bacanya tapi masalah sosial emosional problem, atau ternyata dia ringan tapi dia ada ADHD-nya sehingga ADHD-nya lebih dominan muncul gitu kan, kalau itu nggak tata laksana kan juga pasti akan jadi hal yang menyulitkan dia untuk bisa berkembang atau mengeluarkan potensinya. Dia nggak bisa itu bedain itu mana yang taruh di tempatnya Lego besar, mana yang di Lego yang sedang, nyampur nggak karu-karuan. Masalahnya itu kan ini tidak menjadi problem satu bidang. Misalnya cuman, ini masalah di kedokteran aja atau masalah di psikologi aja, tapi semua gitu. Jadi itu yang kadang-kadang mengharapkan kolaborasi dan peran serta dari semua stakeholder ini yang buat kita Indonesia tuh masih belum menjadi suatu kebiasaan ya. Gitu. Jadi susah kan berkolaborasi di antara bidang disiplin ilmu tuh bidang yang berbeda-beda. Itu sama gini tuh analoginya, misalnya nih orang tua untuk mengetahui disleksia itu seperti orang buta sedang mengamati gajah, ya kan?
Kalau dia pegang ekornya, oh gajah itu ternyata binatang seperti tali. Kalau dia pegang badannya, oh gajah itu seperti tembok. Kalau dia pegang telinganya, oh gajah tuh pipih kayak kipas gitu kan. Nah, kan nggak bisa begitu, dia harus melihat dari seluruhnya. Jadi gajah itu ternyata binatang membesar, kakinya ada 4, kakinya kuat gitu ya, karena seperti pohon gitu ya, dan dia punya ekor dan sebagainya gitu. Artinya apa? Bahwa mungkin kita nih dokter anak, kita punya kompetensi sendiri gitu ya, melihat disleksia dari sudut apa, dari sisi yang terkait dengan medisnya misalnya. Nah, teman-teman psikolog dia punya kompetensi sendiri, dia melihat disleksia dari sisi apanya gitu. Artinya semua disiplin ini tentu akan saling melengkapi. Jadi nggak bisa misalnya seorang dokter akan menguasai semuanya. Oh iya dokter, aku bisa melakukan diagnosis dengan cara misalnya tadi medisnya, kemudian aku akan belajar dari sisi psikologisnya, aku akan belajar dari sisi pendidikan, yang nggak bisa. Gitu, nggak mungkin kita melakukan itu sendiri. Jadi kita mesti bareng-bareng, karena ilmunya itu kan juga pasti akan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kesulitan belajar spesifik tidak terlihat secara fisik. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar mengalami pula tekanan secara emosional yang terjadi terus-menerus. Mereka dianggap sebagai anomali, terlihat baik-baik saja, tapi bermasalah. Tidak jarang label seperti anak nakal, anak malas, anak bandel disematkan pada anak-anak dengan disleksia. Kurangnya pemahaman masyarakat termasuk praktisi pendidikan dan orang tua membuat anak-anak ini hanya dilihat dari perilaku luarnya saja. Padahal akar masalah sebenarnya ada pada bagaimana mereka bisa ditemukan dan diberikan akomodasi yang tepat. Masalah yang timbul maka akan meningkat. Dari semula kesulitan belajar, anak-anak dengan disleksia akan bergumul dengan perasaan gagal, perasaan ditolak berulang-ulang, bertahun-tahun. Kegagalan yang menumpuk tanpa adanya bantuan yang didapatkan menciptakan masalah baru bagi anak disleksia. Mereka akan masuk ke dalam masalah sosial emosi. Menolak sekolah, kecemasan, depresi adalah beberapa contohnya. Lebih jauh daripada itu, anak-anak dengan disleksia mudah terjebak dalam pergaulan buruk, menimbulkan perilaku yang kriminal. Perasaan gagal yang ditumpuk bertahun-tahun membuat mereka memiliki citra diri yang buruk. Maka anak-anak dengan disleksia sering disebut sebagai generasi potensial yang hilang dan sendirian. Halo, nama aku Muhammad Abis Rekana. Sekarang statusnya sebagai wartawan, content creator, dan ya begitulah bergerak di bidang media sosial. Halo, perkenalkan nama saya Maulido Hasanah, biasa dipanggil Dodoy. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswi di salah satu universitas di Semarang, yaitu Universitas Diponegoro, jurusan Agroekoteknologi. Halo, aku Meisha, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Industri Pariwisata. Halo, saya Dwiki Putra Waluyo. Saya sekarang sebagai mahasiswa di salah satu kampus Bandung, UIN Sunan Jati Bandung. Kakak pernah dengar disleksia atau tahu nggak disleksia itu apa? Disleksia saya pertama kali tahu itu dari nama game ya. Jadi saya waktu itu punya main game dan saya pakai namanya disleksia, tapi itu waktu itu saya belum tahu artinya apa itu kelas 1 SMA. Setelah saya telusuri ternyata disleksia adalah sebuah bisa dikatakan penyakit yang membuat seseorang itu jadi memiliki keterlambatan dalam membaca, menulis gitu-gitu. Kalau untuk kata disleksia mungkin sudah terdengar familiar, tapi untuk artinya belum tahu. Sebenarnya aku pernah dengar kata disleksia, tapi kalau artinya sendiri aku kurang tahu sih. Yang aku tahu hanya kesulitan untuk membaca aja sih, kalau nggak salah ya. Tahu sih, pernah dengar, cuman kurang paham tentang apa itu tentang disleksia. Cuman tahu itu sebuah kayak penyakit atau gejala atau apa gitu ya, kesulitan membaca, menghafal gitu. Anak-anak dengan disleksia itu seperti ada di area abu-abu ya. Mereka dikatakan anak-anak yang tipikal atau anak-anak yang biasanya kita sebut normal. Itu tidak, karena cara berpikir mereka yang sangat berbeda, cara belajar mereka yang sangat khas. Tapi kalau disebut anak berkebutuhan khusus seperti bayangan kita begitu, itu juga tidak, karena secara fisik mereka terlihat baik-baik saja.
Maka pada akhirnya banyak sekali anak-anak disleksia yang dicap sebagai anak yang malas, bodoh, dan nakal. Mereka dianggap sebagai pengganggu di kelas, mereka dianggap anak-anak yang malas, suka melalaikan tugas, tidak mendengarkan perintah dari guru, nilai ulangannya jelek aja gitu. Jadi dianggap sebagai anak yang bodoh. Maka anak-anak seperti ini tuh ya sudah ada di antara masyarakat Indonesia dari puluhan tahun silam, tapi dengan nama bodoh, malas, dan nakal. Itu tidak dianggap sebagai masalah yang besar karena dari dulu sudah ada. Masalahnya adalah ternyata jika kita biarkan anak-anak tersebut tetap ada di dalam stigma malas, bodoh, dan nakal, maka kita sudah menyia-nyiakan potensi anak-anak ini sebenarnya. Anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat cerdas tapi berpikir dengan cara yang berbeda. Anak-anak ini adalah anak-anak yang mampu belajar, tapi dengan sistem selama ini mereka biasanya gagal untuk membaca. Mereka biasanya gagal untuk menguasai matematika. Maka mereka seringkali disebut sebagai the lost generation. Dikutip dari Dyslexia in Early Years oleh Reid 2017, beberapa ciri spesifik pada anak. Pada anak usia dini, ciri-ciri disleksia bisa ditunjukkan dari mudah kehilangan barang atau salah menyimpan barang, mudah lupa nama orang lain, kesulitan membedakan kata yang mirip, lambat dalam respon tugas, gangguan koordinasi motorik, memiliki keterlambatan berbahasa. Pada anak usia sekolah dasar, ciri-ciri disleksia bisa ditunjukkan dari anak menolak sekolah, anak mengeluh sulit membaca, kesulitan mengeja, kesulitan menulis, mengalami kesulitan koordinasi, kesulitan dalam kemampuan pengaturan, bermasalah dalam hal memori. Ciri-ciri ini biasanya ditemukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Resiko disleksia juga bisa dari faktor genetik dan bersifat diturunkan. Maka anak dengan kesulitan belajar ini lahir dari orang tua yang juga disleksia. Tanpa pemahaman dari orang dewasa, anak-anak ini akan dilihat hanya dari kelemahannya, kekurangannya, ketidakmampuannya. Tanpa bantuan yang tepat, anak-anak dengan disleksia akan meyakini dirinya lahir dan ditakdirkan untuk gagal dan tidak berguna. Tahu, pernah dikasih tahu sama mami papi. Kayak kita pintar tapi walaupun kita pintar tapi kita masih begitu. Tapi ada beberapa juga yang disleksianya yang beda. Menurut Elgen disleksia? Kayaknya enggak. Kenapa bisa? Enggak tahu juga. Soalnya matematika biasa aja, gimnastik biasa aja, wushu biasa aja. Udah, enggak ada yang spesial. Karena Elgen bisa semua, jadi menurut Elgen nggak disleksia gitu. Iya. Sebenarnya gambar juga kan bagus, tapi kayak gimana ya, agak aneh juga muka-mukanya. Ya. Berarti disleksia membuktikan bahwa disleksia nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Tapi kita punya cara untuk beradaptasi ya, coping strategi. Tapi coping strategi hanya bisa diciptakan oleh anak itu sendiri kan? Betul. Nggak bisa diajarin. Nggak bisa, kan? tetapi kita bisa menjadi guidance ya, kita bisa melakukan pendampingan. Jadi kalau dia masih kecil, kan dia nggak tahu caranya. Kita kan cari cara A, cara B, kita ajarin semua aja. Cara A, oh nggak bisa, cara B nggak bisa, cara C nggak bisa. Nanti ketemu nih, oh caranya D, nanti lagi step lagi. Nanti dia akan menemukan patternnya sih. Oh gue lebih nyaman cara ini, oh kalau ini gue caranya ini. Tapi kan tuh seiring umur dan seiring experience yang berjalan. Makanya intervensi dini penting. Banget. Selain masalah self esteem juga kan. Kalau udah late, anggap aja udah kelas 3 SD. Self esteemnya sudah turun kan, karena dia pasti tertinggal dibandingkan teman-temannya. Dia nggak bisa baca, dia susah. Kalau yang lain udah kelar, dia belum kelar sendiri. Pasti dia ngerasa, emang gue bego, emang gue kan gitu. Menyadari tentang disleksia itu pada saat Devo kesulitan untuk membaca.
untuk belajar, apapun itulah, bisa matematika, waktu itu membaca juga kesulitan. Akhirnya SD ya, umur 7. Cuman ada beberapa hal yang waktu itu dia mencoba masuk ke TK, ternyata dilihat oleh psikolog, dia tidak cocok di sekolah ini ya. Sampai akhirnya ada satu sekolah yang dia masuki, dan gurunya memang melihat bahwa ya udah anak ini perlu dibantu karena punya kesulitan belajar, akhirnya masuk ke sekolah itu. Pada saat SD ternyata makin sulit dia belajar, akhirnya kita bawa ke satu dokter anak untuk di asesmen, dan hasilnya keluarlah disleksia. Dari situ kenal pertama kali disleksia dari Devo umur 7. Tapi kita berusaha melihat bahwa ini sesuatu yang kita nggak bisa berkutat di masalah. Akhirnya kita melihat bahwa ini harus berpusat di solusi. Ya udah, kita duduk bersama, terutama saya dan istri duduk bersama buat melihat apa sih yang harus kita lakukan dengan diagnosa anak pertama kami yang disleksia. Dan dukungan terbesarnya yaitu dari teman-teman orang tua lain yang punya anak disleksia. Jadi kami tidak merasa sendiri. Ada juga anak-anak yang seperti yang kami alami, ada juga orang tua yang merasakan hal yang sama dengan yang kami rasakan. Jadi itu yang menguatkan sih. Kesulitan orang tua dengan anak disleksia. Begini, awal sekali kami bingung dengan menangani anak-anak ini seperti apa. Setelah berjalannya waktu, ada satu hal yang jadi garis merah, bahwa orang tua harus satu kata, satu visi, satu pemahaman mengenai anak ini. Jadi antara saya dengan Miss Lala harus satu pemahaman tentang mendidik anak-anak seperti apa. Jadi jangan sampai bingung. Dengan posisi orang tua yang punya dualisme, itu akan membuat anak disleksia menjadi makin berat menurut saya. Kenapa? Karena penanganannya jadi beda-beda, sedangkan buat si anak menjadi lebih bingung sebetulnya. Jadi tantangan terbesarnya minimal di awal harus samakan visi antara ayah dan ibunya dulu. Kalau sudah sama-sama, kita berjalan bersama, ya akan lebih ada perubahan. Memang harus child center. Maksudnya child center, kita harus melihat si anak tuh sebetulnya kenapa sih. Makanya kenapa kami melihat bahwa anak ini perlu ditolong ya, karena kesulitan. Bukan artinya dia bodoh, tidak, dia sulit. Dia punya kesulitan belajar, maka kita harus tolong begitu. Jadi kelas 2 SD itu sempat sekolah di sekolah umum itu sekitar 1 semester. Cuman 1 semester itu pun nggak tuntas gitu. Jadi di hampir mau semester akhir itu kita punya kendala gitu ya. Terusnya Felix punya kendala. Semakin lama semakin kesulitan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran umum yang diajarkan di situ. Terus juga ya tantrum, terus juga mungkin ogah-ogahan atau ada rasa enggan untuk sekolah gitu. Jadi ya sudah, kita putuskan aja ini kayaknya nggak bisa sekolah di sekolah umum deh. Kita akhirnya putuskan untuk cari sekolah yang memang bisa mewadahi keadaan Felix pada saat itu gitu. Ininya paling ini kan Anak-anak dengan disleksia bagaikan berlian yang sedang terkubur di dalam lumpur. Jika tidak ada yang menemukannya, mereka tetap akan dipandang sebagai kotoran yang tidak berarti. Jika ada satu orang saja yang mengulurkan tangan, berlian yang sesungguhnya akan muncul dan bersinar. Di balik seluruh kesulitan yang terlihat, anak-anak dengan gangguan belajar spesifik ini memiliki kekuatan yang besar dalam dirinya. Mereka adalah pemikir yang kreatif. Mereka adalah sosok pemecah masalah yang inovatif. Cara berpikir yang berbeda membuat mereka mampu melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Faktanya, 35% pengusaha sukses dunia adalah orang dengan disleksia. 40% miliuner dunia juga lahir dari para kaum disleksia. Ada begitu banyak tokoh dunia yang juga adalah disleksia. Albert Einstein,
Walt Disney, Jennifer Aniston, Tom Cruise, Salma Hayek, Keira Knightley, Agatha Christie, dan masih banyak lagi. Jika mereka sudah menunjukkan bahwa disleksia bisa menjadi orang-orang sukses, maka kini Indonesia perlu membuktikan bahwa anak-anak dengan disleksia, dengan kesulitan belajar, juga bisa meraih potensi dirinya menjadi solusi bagi bangsa ini. Aku kekuatannya itu punya kreativitas yang tinggi. Jadi misalnya kalau punya kepikiran gitu, aku pengen membuat sesuatu gitu. Contohnya seperti apa? Kayak aku sering gambar, aku suka gambar. Terus gambar-gambar aku itu nggak pernah selalu susah gitu, nggak pernah yang mudah. Tapi dari teman-teman aku gitu juga, buat aku itu yang paling gila gitu dalam dalam memikir kayak gitu, gara-gara kiraan 2 hari per gambar itu bisa banyak gitu. Dan aku juga bisa ngedit video ini gara-gara kreativitasku itu lumayan besar gitu. Devo punya hobi juga untuk mengedit video. Nah, ketika Devo menggambar atau mengedit video, dapat idenya dari mana nih? Bahwa ini harus diginiin, ini harus seperti ini. Ya, aku nonton YouTube banyak sih. Kayak dulu mah aku pernah nonton YouTube channelnya Cinecom gitu, cinecom.com gitu. Dia itu kasih tahu kayak ngedit Premiere gitu, Adobe Premiere. Tapi kan sekarang kan Adobe Premiere kan lagi lumayan berat kan, jadi aku pakai CapCut. Tapi the point is bisa belajar lewat YouTube, gara-gara YouTube itu kayak perpustakaan yang gede gitu. Devo tertarik dengan aktivitas mengedit film. Ya. Awalnya gimana nih bisa tertarik? Aku banyak kayak banyak nonton film gitu, gara-gara aku suka film yang film aja gitu. Tapi film-film itu kan ada kayak transisi yang bagus gitu. Jadi aku suka suka film dan aku suka ngedit gitu. Kenapa Devo suka ngedit? Karena ngedit video itu kan bisa banyak bisa banyak mengubah gitu, ngubah video jadi bisa ngebuat film gitu. Jadi bisa lebih gampang gitu buat buat bisa ngebuat duit gitu, bisa lumayan. Dari aktivitas mengedit kan banyak tahapan-tahapannya nih kok Devo. Iya. Yang paling menarik menurut Devo ketika apa? Ketika aku lagi diem gitu, aku lagi mikir gimana caranya, terus otaknya udah ini centreng, langsung loncat-loncat. Jadi udah ketemu gitu, oh my god, itu udah ketemu loncat terus emosinya ketinggalan. Siapa yang memotivasi Devo sehingga akhirnya suka mengedit video? Orang tua aku, gara-gara orang tuaku itu yang nge-support aku gitu, karena bisa memberikan kesempatan gitu dalam edit video, karena aku bisa bisa lebih berpotensi gitu, kayak bisa gunain CapCut gitu, belajar CapCut gitu. Dulunya mah nggak pernah belajar aplikasi ini gitu, tapi aku karena dibantuin sama mentor-mentor gitu, aku bisa belajar gitu. So my mom and dad put me into the finance class so I can learn more about how to gain money, how to not lose money, how to make profit, how to invest in stocks, learning about bitcoins, credit cards, debit cards, probably almost everything. So I've learned maybe a lot
I've probably learned about debit cards, credit cards, profit, cash inflow, yeah, I think that's all. That's all? Yeah. Do you still want to be a businessman? I don't know. I'm kind of confused where I'm going. Do I want to go here? If I go here, consequences are gonna happen like this. And if I don't, then I go this, but there's also gonna be more consequences. And I don't know. I'm not really going to pick. Maybe I just like let the universe pick. Maybe I don't know. Yeah. What do you think the consequences of being a businessman? A lot of risks. Someone in the company betraying, maybe Bitcoin stocks going down in profit. No one's going to like invest. Yeah, a lot. There's a lot of risk to be and to take as a businessman, if an investor, if you are. So there's going to be a lot of consequences, risk, and others. But do you still having fun in your class? I mean, I learn, but also have a little bit of fun. Yeah. Do you know that not everyone can be like you, right? Not everyone at the age of 12 can learn about finance. Yeah. What do you think about it? I think it's pretty cool to be different than everybody else. They can play with their friends, you know, they can like play games and others, while the different ones can learn about maybe profits, finance, maybe go to like some sports or something, do like art, coding, a lot of stuff. Yeah, I think it's pretty cool to be different. No, not really, because I don't think my friends want to learn about finance or something, because even if they do, they might just like make fun of me or something. It's usual. In general, can you please tell me, what do you think about business? What is business? I think business, it's like maybe a short way of saying I have a company that is doing two things. It is going really well, or it's gonna go bankrupt or downfall, something like that. I think business has more meaning inside, but I haven't learned the meaning inside yet. So, and then I think business just means like you're working hard, maybe you're doing your best for your family, friends, and other stuff. I think also business just like means that you're maybe wanting to help other people that doesn't have jobs, maybe giving them a chance to live in life. I think I have to be intelligent enough, make more strategies and tactics, like I said before, have a budget, have enough money to make my own business, have a team that I can trust, and then also maybe invest in profits and other stuff, maybe. And if I do get profit, like a big one, I will split that into half and then take the other split and cut it into quarters again. So the quarter is gonna be for budget. The quarter is gonna be like for construction, maybe like for upgrading technology stuffs and others, and the other half I'll cut it again into quarters and give it to like coworkers, and the other quarter for myself.
banyak aja, banyak apa ya, gilanya itu teh aku itu teh pengen mau lakuin sesuatu yang orang-orang di area aku itu nggak bisa. Jadi kayak kayak apa ya, pengen mau ngebuat sesuatu fiksional gitu. Teman-teman aku itu cuman baru gambar badan aja, nggak bisa cuman gambar-gambar yang lucu-lucu. Kalau aku mau udah mulai terbentuk tubuh dan lain-lainnya. Kalau ngedit juga aku ngerasa kalau aku punya apa ya, punya ide-ide lain gitu, kayak dalam film industrian gitu. Gara-gara aku suka film gitu, kayak aku kayak orang-orang bisa kasih tahu kayak kalau pengen mau kasih memori-memori yang indah gitu, tapi videonya gak ada gitu. Nah, bisa dari foto-foto dari sebelum kamera yang lain gitu. Jadi aku itu punya apa ya, cukup gila untuk mengetahui ide-ide yang aku mau kerjain selama aku hidup. Gambar mobil. Kenapa Felix pilih gambar mobil? Kenapa Felix pilih gambar mobil? Soalnya? Soalnya mungkin kelihatan keren. Untuk buat satu lukisan, Felix butuh waktu berapa lama? Mungkin hampir 1,5 jam. 1,5 jam untuk satu buah hampir lukisan? 1,5 jam. Oh, hampir 1,5 jam untuk buat satu lukisan. Sudah berapa banyak nih lukisan yang dibuat oleh Felix? Kira-kira jumlahnya udah berapa banyak? Ada 150? Mungkin 50-an. Sekitar 50 lukisan. Pernah ikut pameran juga ya? Pernah. Waktu itu pamerannya di mana? Di New Art. Di New Art. Wow, keren sekali. Gimana perasaan Felix bisa ikut pameran? Senang. Senang. Felix melukis itu hobi atau diminta orang tua untuk melukis? Karena hobi? Mungkin sih hobi. Oh, hobi melukis, kemudian difasilitasi sama orang tua ya. Selain di tempat les, Felix di rumah melukis juga tidak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Lebih suka melukis di kertas atau di kanvas? Di kanvas. Di kanvas. Sewaktu dia masih duduk di bangku SD, waktu itu masih sekolah dasar di sekolah umum, waktu kelas 2 SD. Nah, dari situ, pada saat itu tuh dia suka gambar-gambar sih, ya entah dimanapun lah, di buku bahkan di lantai gitu. Dari situ saya lihat gambar-gambarnya kok bentuknya cukup tegas gitu, dan dia nggak pernah mengulang kalau membuat garis gitu. Jadi dia satu tarikan garis udah jadi gambar, meskipun mungkin gambarnya belum sebagus gambar pada umumnya ya, tapi bentuknya ini sudah mulai kelihatan dan garisnya tuh tegas gitu. Itu yang bikin saya jadi nilai ini kayaknya anak punya sesuatu. Sebenarnya prosesnya cukup panjang, bertahap gitu. Karena waktu itu masih sekolah di sekolah umum, jadi kita belum ambil tindakan apapun karena ya saya pikir mungkin anak-anak masih senang explore ya. Tapi karena Felix semakin lama semakin kelihatan dia punya perlu perhatian yang khusus gitu. Jadi pada saat itu ya kita pindahkan sekolahnya ke SAT ini. Nah, waktu di SAT ini itu juga semakin kelihatan kalau dia punya bakat menggambar gitu, atau melukis, itu semakin kelihatan. Nah, pada saat di SAT inilah kita putuskan untuk mencoba untuk istilahnya mencari tempat
les gambar atau les melukis untuk Felix supaya bakatnya itu bisa lebih terasa. Kalau prestasi, kalau untuk melukis ini dia pernah waktu itu tempat lesnya pernah mengadakan lomba melukis gitu ya. Itu juga kerjasama dengan beberapa seniman. Itu kita tidak nyangka gitu, Felix pada saat itu bisa menjadi juara satu gitu untuk kategori usia dia gitu. Dan itu ya kita surprise banget sih gitu. Selain melukis, dia itu juga kelihatan itu punya bakat di musik, terutama di piano. Nah, untuk piano ini kebetulan waktu sekolah di SAT ada grand piano yang sudah tidak terpakai, terus dia coba main-main kok ada nadanya. Terus oleh salah satu guru di SAT disarankan coba Felix dicoba untuk dileskan piano atau musik lah gitu. Terus setelah kita coba, oh ternyata benar juga gitu. Ternyata dia mampu untuk apa istilahnya menyalurkan bakatnya di tempat les tersebut. Selain kegiatan kamu di sekolah, kamu punya kegiatan apa aja? Gimnastik ada, wushu ada, Mandarin ada. Oh banyak sekali, ada sekian banyak kegiatan. Mana yang jadi favorit kamu? Gimnastik. Kenapa Elgan tertarik sama gimnastik? Soalnya aku udah pernah ngerasain dijahit. Dijahit? Iya, dijahit. Jadi karena dijahit itu artinya Elgan pilih untuk gimnastik? Enggak, sebenarnya mami yang pilih di gimnastik. Sebenarnya mami yang pilih aku ke gimnastik. Makanya aku lanjutin. Tapi Elgan, gimana perasaan Elgan ketika mengikuti gimnastik? Senang-senang aja sih. Seru bisa main kayak gitu. Hal seru apa yang pernah Elgan rasain yang paling seru ketika latihan gimnastik? Ini agak sedih sih. Tapi latihan sama coach lama. Dari gimnastik, apa yang membuat Elgan tertarik sama gimnastik? Alat-alatnya. Pernah mengikuti lomba? Pernah. Gimana nih menurut Elgan lomba gimnastik itu? Lomba gimnastik kata coach aku sih itu kayak main-main. Tapi kalau ke Jorda itu kayak ya serius itu mainnya. Prestasi yang pernah Elgan raih dalam bidang gimnastik apa aja nih? Prestasi itu apa? Aku pernah menang jamur, lantai, palang sejajar. Jamur gak pernah. Sebenarnya aku pernah ring juga sebenarnya ada. Jadi aku kan dulu kan disuruh dislok itu kita harus handstand, tangannya masih diam di ring. Udah gitu kaki kita harus ke belakang sampai ke bawah, kita harus putar gitu. Aku pernah gak sengaja kecepatan, untung masih aman. Aku pernah juara ring, gara-gara itu aku harus dislok 3 kali, inlock 3 kali juga. Inlock itu dari handstand, ayun, kebalikannya dislok lah. Jadi kayak gitu. Aku pernah juara lantai, ring, meja, palang sejajar, palang tunggal. Kalau jamur gak pernah. Awalnya Elgan itu pernah jatuh dan dijahit di sini 6 atau 8 jahitan, saya lupa. Di sini juga sama dan waktunya nggak terlalu jauh karena dia melakukan gerakan melompat yang tidak teratur sebetulnya. Nah kemudian kita ngelihat bahwa kayaknya dengan gerakan ini dia perlu diarahkan ke gerakan yang teratur, maka kita coba masukkan dia ke sekolah gimnastik. Nah, tempo hari dimasukkan ke sekolah gimnastik, ketemu dengan guru yang tepat menurut saya, coach yang tepat, yang mengerti tentang disleksianya Elgan.
maka dia bisa mengembangkan bakatnya di situ. Jadi sebetulnya potensinya dia dilihat dari salah satu kelemahannya dia, yaitu ya dijahit barusan tadi. Kalau sudah dijahit ternyata tidak ada persiapan, maka kalau di gimnastik dia melakukan semua gerakan dengan persiapan. Setelah itu tidak pernah ada kecelakaan sih. Dari situ awalnya, kemudian ketemu satu coach yang memang bisa menemukan bakatnya Elgen di gimnastik sampai dia ikut perlombaan-perlombaan begitu. Nah, udah gitu, ini aku lupa aku juara berapa. Ini aku dapetnya di gimnastik. Aku dapetnya di BSD, British School Jakarta. Ini lawan-lawannya susah. Jadi aku kayaknya dapat juara 3 atau nggak juara berapa. Ini aku juga dapat dari wushu. Aku juara 1. Aku juara 1 dari level jurus 1, jurus 2. Ini aku dapat dari aku lupa namanya, tapi aku dapat juara terakhir. Kalau ini aku dapatnya pertandingan beberapa hari yang lalu. Aku juara 1 ke Jurda. Aku dapatnya dari Kejurda. Aku juara 1 dari banyak orang. Kalau ini pada banyak ada gold. Goldnya itu kayaknya nggak dapat dari Indo Open. Tapi ini semuanya dapatnya dari BSD. Masih ada banyak sih di depan lagi. Kenapa kami milih gimnastik? Karena gimnastik mengajarkan gerakan secara sequence, berurutan. Jadi sebelum dia lompat ada gerakan yang sebelum, misalnya salto gitu ya. Sebelum salto tuh ada gerakan yang dipelajari 3-4 tahap sebelum dia salto. Nah itu yang menjadi minim cedera menurut saya. Itu satu sequence yang dilakukan bertahap. Itu yang membuat dia jadi tidak beresiko sih menurut kami. Terus terang untuk Elgen, kami sebagai orang tua sangat bangga ya, karena dia bisa menemukan apa minat dan bakatnya anak ini. Dan lebih bersyukur lagi karena dia menemukan orang yang bisa menggali potensinya Elgen. Kalau kami sih ke arahnya situ. Kalau kami orang tua kan nggak bisa ya begini-begini, jadi ya bersyukur kami ketemu dengan orang yang tepat, pelatih yang tepat untuk Elgen. Begitu tahu Devo disleksia, maka kami sebagai orang tuanya membantu belajar Lauda dan Elgen dengan cara ya multisensori tadi untuk anak-anak disleksia. Itu ambil apa? Sapu tangan, say. Dibersihkan. Nah? Paman Thomas. Itu mah di buku ya. Yang jelas kita harus membantu anak-anak ini untuk bisa menguasai literasi dasar. Karena anak-anak dengan disleksia biasanya mereka memiliki kesulitan untuk membaca, menulis, ataupun untuk memahami beragam konsep matematika. Kita bekerja sama dengan mahir matematika untuk membantu anak-anak ini bisa menguasai konsep matematika dan juga bisa membantu mereka membaca dan menulis menggunakan pendekatan phonics. Untuk anak-anak yang berusia 10 tahun, ketika mereka sudah mulai masuk ke masa pre-teenager atau masa pra-remaja, mereka membutuhkan pendampingan dalam hal sosial emosional. Karena biasanya anak-anak dengan disleksia tumbuh dengan kepercayaan diri yang sangat rendah, merasa dirinya gagal, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak punya arti. Maka Notice Ability lewat kurikulum entrepreneurship dan juga innovators, mereka membantu anak-anak ini menemukan lagi apa yang jadi super powernya disleksia mereka.
Dalam kurikulum Noticeability kita mengenal ada 4 kekuatan super anak-anak dengan disleksia atau yang disingkat dengan kata MIND. Material reasoning, interconnected reasoning, kemudian narrative reasoning dan dynamic reasoning. Keempat kekuatan super anak-anak ini harus diaktifasi supaya mereka ketika sudah besar bisa menjadi pengusaha-pengusaha, bisa jadi inovator-inovator yang hebat. Data menunjukkan bahwa 30% dari wirausahawan yang sekarang ada di dunia itu adalah orang-orang dengan disleksia. Mereka yang punya pemikiran kreatif, mereka yang punya kemampuan berpikir di luar apa yang biasanya begitu. Kemampuan ini yang harus diaktifasi supaya anak-anak ini bisa tumbuh besar sebagai pemberi solusi, bukan sebagai pusat masalah. Ada fakta yang pertama bahwa anak-anak dengan disleksia ini mereka sangat mudah untuk terjerumus dalam dunia kriminalitas, tapi ada fakta lain bahwa anak-anak dengan disleksia yang sudah terbantu mereka bisa menjadi solusi bagi permasalahan dunia sekarang. Kita lihat resesi ekonomi di mana-mana. Sekarang AI di mana-mana. Orang-orang kemudian kebingungan bagaimana cara untuk menghadirkan produk baru atau pendekatan baru yang lebih kreatif. Jawabannya ada pada anak-anak dengan disleksia. Anak-anak dengan disleksia seringkali kesulitan dalam memfokuskan diri, terutama dalam kegiatan membaca. Tapi di sekolah Sahabat Anak Terang, mereka tetap diajak dan mereka tetap dibiasakan untuk membaca. Apa yang mereka baca akan menjadi ide, dan ide-ide itu akan dikreasikan oleh mereka di kelas Project Based Learning di laboratorium teknik. Ini adalah kelas mastery di mana anak-anak yang belum mampu berkonsentrasi kita sediakan kelas yang lebih kecil yang minim dengan distraksi. Tujuannya supaya mereka tidak terlalu overwhelmed sehingga mereka mampu untuk membentuk konsentrasi mereka. Mereka berkegiatan art and craft, mereka berkegiatan project, mereka mengenal tentang pelajaran-pelajaran sains, dan mereka juga belajar tentang literasi, baik itu matematika maupun bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran sendiri, mereka masih membutuhkan pendampingan guru secara individual. Mereka masih membutuhkan prompt untuk mengerjakan berbagai kegiatan mereka. Anak-anak dengan disleksia kesulitan untuk mempelajari matematika secara abstrak, sehingga mereka membutuhkan benda-benda konkret dalam pembelajarannya. Mereka juga membutuhkan video-video belajar untuk mereka tahu cara menggunakan alat dan bagaimana cara mereka menggunakan modul tersebut. Kecepatan belajar mereka pun berbeda-beda sehingga setiap anak memiliki modul yang berbeda-beda. Walaupun mereka berada dalam satu kelas, tapi setiap pekerjaan anak-anak punya soal yang berbeda-beda. Anak-anak dalam bersekolah punya tujuan untuk mampu dalam beradaptasi. Bagaimana cara yang beradaptasi? Salah satunya adalah mereka perlu terkoneksi dengan alam. Dengan demikian, PKBM Sahabat Anak Terang menyediakan area permaculture ini supaya mereka bisa terkoneksi dengan alam. Mereka akan memahami bahwa setiap komponen kehidupan itu saling berkaitan, sehingga membentuk yang disebut ekosistem. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di area permaculture ini, mereka terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Mereka menemukan adanya berbagai masalah melalui lingkungan ini. Mereka mencoba memecahkan masalah tersebut. Mereka merasa signifikan sehingga mereka mampu untuk beradaptasi. Kami percaya dengan adanya early intervention. Artinya semakin muda usia mereka butuh pertolongan dan mereka butuh pembelajaran yang tepat. Ini adalah kelas Montessori Room di mana anak-anak dengan usia di bawah 6 tahun mereka mendapatkan early intervention. Di sini anak-anak bekerja dengan beragam material. Area executive function mereka dilatih.
area sensorial mereka dipermatang, sehingga mereka nanti akan siap untuk belajar di area akademik. Setelah membaca buku, mereka mendapatkan beragam ide dan kreativitas. Ide-ide dan kreativitas tersebut dituangkan dalam bentuk mind mapping. Inilah yang akan menjadi panduan mereka dalam membuat proyek hingga tuntas. Anak-anak dengan disleksia terkenal memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Di area sini, area project based learning dan laboratorium teknik, anak-anak diajak untuk merealisasikan ide dan kreativitas mereka menjadi beragam proyek. Tantangannya adalah pada executive function dan juga pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan proyek mereka hingga akhir dan hingga tuntas. Hal yang akan saya beritahu dalam video ini adalah kekuatan penyandang lewat kurikulum Noticeability, di mana kurikulum ini juga sudah mendapatkan penelitian dari Harvard University, sehingga terbukti bisa membantu anak-anak mengembangkan material reasoning, interconnected reasoning, narrative reasoning, dan dynamic reasoning mereka. Pendekatannya adalah lewat project atau pembelajaran berbasis project. Jadi mereka memiliki tugas harus menciptakan misalnya produk tertentu, dan sampai akhirnya mereka bisa menjual produk tersebut, mereka bisa mempresentasikannya di depan orang tua atau di depan publik, sehingga apa yang mereka ciptakan itu dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang mereka temukan di masyarakat. Kita bicara di luar ya, kita bicara di Singapura aja deh, Singapura, Malaysia. Di Singapura itu masuk SD, gurunya screening loh, disleksia. Iya. Iya. Jadi alat screening itu kan semua orang bisa. Kalau alat screening itu kan bisa dilatih, ya kan? Kalau assessment lain ya, screening aja. Begitu ketemu nih, langsung di refer, nggak boleh sekolah dulu, di refer ke DAS. Intervensi ya, tapi kan mereka asuransi jalan, jadi ya udah asuransi yang bayar, asuransi dari government. Iya, di Malaysia tuh kalau kita nggak bicara apa Semenanjung kan modern ya, Sabah Sarawak deh, Sarawak itu sama. Prof Ong tuh cerita SD screening, begitu ketemu refer ke tempatnya Prof Ong, lakukan intervensi, diajarin ini, begitu udah mulai ini balik ke sekolah. Teman-teman psikolog sih mereka. Sebenarnya yang benar-benar kalau di luar tuh memang kebanyakan yang pegang tuh educational psychologist ya. Jadi psikolog pendidikan. Itu mereka biasanya sebagai mungkin hampir semua kali ya itu mereka paham ilmunya. Cuman ya itu aja, kalau di kita tuh kan alat screeningnya sendiri belum ada standarisasinya yang untuk remaja dan dewasa ya. Jumlah anak-anak disleksia di Indonesia tuh cukup besar loh. 10% itu minimal, bahkan ada yang bilang sampai 20%. Dan kalau misalnya kita lihat jumlah anak Indonesia sekarang 50 juta, artinya sekitar 5 juta setidaknya anak-anak ini disleksia. Dan mereka tersebarnya di sekolah-sekolah umum. Jadi tidak ada sekolah khusus yang kemudian menangani anak-anak dengan disleksia. Anak-anak ini terdiagnosa ataupun tidak terdiagnosa, mereka berada di sekolah-sekolah umum. Bayangkan sekarang bahwa di setiap sekolah umum, anak-anak disleksia ini dianggap dirinya bodoh, dianggap malas, dianggap nakal, dan mereka tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Kita sudah menghilangkan potensi anak-anak hebat, cerdas, sekian banyak kalau kita tidak bantu anak-anak itu. Maka kurikulum yang tepat, pendampingan yang tepat itu dibutuhkan oleh anak-anak dengan disleksia. Mereka membutuhkan bantuan karena mereka tidak punya lagi coping strategi, mereka tidak punya lagi cara untuk membantu dirinya sendiri.
maka para guru dan juga orang tua wajib bantu mereka. Kelas di bawah ada 3 kelas juga. Jadi siswanya total ada 86. Mengapa sinergi itu diperlukan? Malah sebenarnya sinergi itu harus menurut aku. Karena anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan potensi kedisleksiaannya ini di bawah bimbingan pengasuhan orang dewasa di sekitarnya. Orang dewasa di sekitarnya itu ya berarti kan orang tua, guru, juga pemangku kebijakan. Sayangnya sampai saat ini di negara kita kayaknya awareness dari pihak-pihak tertentu dari yang aku sebutkan tadi itu belum maksimal, sehingga kebanyakan perjuangan untuk anak disleksia ini ditanggung oleh pihak-pihak tertentu aja, misalnya oleh orang tua saja atau oleh guru saja. Saya itu disleksia, kamu bilang seperti itu ya. Saya punya kesulitan belajar loh, James, selama SMA ya Pak. Stigma tersebut dirubah perlu perjuangan ya. Bagaimanapun kita kemudian perlu melihat bahwa kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat tidak merata. Para guru mereka memiliki perjuangannya sendiri-sendiri. Guru-guru dengan akses dan sumber daya yang mencukupi tentu mereka akan lebih mudah untuk melakukan perubahan, untuk membantu anak-anak. Tapi kalau guru-guru dengan akses yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, mereka butuh waktu untuk kemudian melakukan perubahan. Maka apa yang kami lakukan di Gerakan Bhinneka adalah kami berkeliling ke setiap daerah, tapi kami tidak mau sendirian. Karena di sana kami melibatkan para kolaborator, entah pemilik sekolah atau misalnya orang yang memiliki concern dalam bidang pendidikan. Selain itu kami juga melibatkan narasumber setempat, entah psikolog atau misalnya dokter anak. Meskipun mereka belum mendalami apa itu disleksia, tapi kami ajak mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa itu disleksia. Dan para kolaborator ini tidak kemudian kami kunjungi sekali, komunikasi tetap berjalan intens sampai hari ini. Karena program dari Gerakan Bhinneka 3 tahun, maka di tahun yang kedua kami akan ajak mereka untuk mendalami tentang disleksia secara lebih komprehensif begitu dalam Indonesia Dyslexia Summit yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2025. Indonesia itu unik begitu karena ada satu tempat yang bahkan guru-gurunya tuh masih dibayarnya pakai hasil bumi. Waktu kami ke Batam, kami melihat ketika kami ngobrol-ngobrol, ada satu ibu yang kemudian datang dan dia bawa ikan banyak banget gitu. Dikasihin ikannya dan kemudian dia bilang ini untuk biaya uang sekolah gitu ya. Kami sempat mikir, wow, kalau kondisinya masih demikian, ya para guru ini membutuhkan bantuan lebih banyak untuk bisa bantu anak-anak dengan kesulitan belajar. Karena pasti akan sangat sulit gitu untuk guru ini belajar, untuk guru ini misalnya meningkatkan kompetensi kalau dalam kesehariannya juga mereka masih mengalami tantangan yang sedemikian. Dan guru-guru ini tuh biasanya mereka juga suka mengajar di pelosok-pelosok. Untuk misalnya bisa bersekolah, mereka tuh perlu mendayung perahu gitu ya, pindah dari satu pulau ke pulau lain untuk melayani anak-anak di pulau-pulau berikutnya. Jadi luar biasa perjuangan para guru ini di daerah-daerah. Ada juga di daerah Bali satu sekolah yang kemudian mereka bikin mobil keliling karena di pelosok Bali itu rupanya ada banyak tempat yang belum ada sekolahnya. Kalau kita ngebayangin Bali seharusnya kan wah gitu ya, kota modern, kota pariwisata. Tapi rupanya nggak begitu. Di bagian barat Bali mereka itu bahkan nggak mengenal apa itu sekolah. Jadi guru-guru ini yang harus datang pergi setiap minggu, bawa misalnya alat-alat tulis, alat-alat gambar dan lain sebagainya, ngajarin anak-anak Bali di pelosok. Tulung Agung, anak-anak yang biasanya lahir dari keluarga yang bercerai. Ya fokusnya di sana
anak-anak dengan kesulitan belajar yang tumbuhnya di keluarga yang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana cara bantunya? Tantangannya kan jadi besar banget. Anak yang mengalami disleksia aja itu udah jadi satu tantangan besar, ditambah keluarga yang tidak baik-baik saja, itu tantangan yang lain. Ada satu tempat yang ketika kami selesai lakukan sosialisasi, kemudian kami tanya sama para gurunya gitu. Jadi Bapak dan Ibu guru, apa kira-kira yang akan dilakukan untuk bantu anak-anak ini? Kemudian mereka bilang, ya sudah, katanya berdoa aja. Kalau anak-anak ini memang sudah nasibnya adalah anak-anak dengan disleksia yang ujungnya harus masuk penjara begitu, ya sudah, itu akan terjadi pada mereka. Nah, itu juga bikin kami lemes banget dan ngerasa, wah, kalau semua kemudian berpikirannya sama, bahwa kemudian menggantungkan masa depan seorang anak pada yang namanya nasib, dan kita menjadi berhenti untuk berusaha membantu anak ini, alangkah celakanya anak-anak dengan disleksia. Tapi ada juga kota-kota yang memang tingkat kesadarannya udah tinggi banget gitu, seperti Sidoarjo. Sidoarjo itu bahkan mereka baik sekali karena guru-gurunya sudah memahami tentang apa itu disleksia, dan mereka sudah membuat semacam sistem begitu, kerjasama dengan psikolog, dengan dokter untuk bisa bantu anak-anak ini. Jadi Sidoarjo itu adalah salah satu contoh daerah yang menurut kami sangat pantas untuk kemudian ditiru gitu. Jadi semua elemennya itu bekerja sama bantuin anak-anak. Gurunya paham, orang tuanya juga mereka terbuka, nggak lagi kemudian orang tuanya denial gitu ya kalau misalnya dikasih tahu anaknya memiliki kondisi disleksia. Dokter dengan psikolog juga mereka bekerja sama untuk bantuin anak-anak ini. Dan Sidoarjo itu keren sekali sih. Pada waktu kami diminta untuk sosialisasi tentang disleksia di antara para guru dan juga orang tua, pada waktu itu sebetulnya kami berpikir bahwa disleksia ini bukan sebuah penyakit, disleksia ini bukan sebuah kondisi yang kemudian harus disembuhkan, karena anak-anak dengan disleksia ini mereka memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, perbedaan ini sendiri di Indonesia bisa diasosiasikan dengan sebuah istilah yaitu bineka. Maka kemudian kami memilih kata gerakan bineka sebagai upaya ajakan untuk masyarakat bergerak bersama dalam menyadari kebinekaan cara berpikir anak-anak dengan disleksia ini. Target sasaran dari gerakan bineka adalah orang tua dengan juga guru. Jadi target kami ada 2.000 orang tua dan juga guru yang bisa mendapatkan pemahaman mengenai apa itu disleksia. Dan kami senang sekali bahwa lewat gerakan bineka ini rupanya target tersebut tercapai, bahkan melebihi dari apa yang kami targetkan pertama kali. Goal yang utama itu akan ada 100 pusat pendampingan untuk anak-anak dengan disleksia di seluruh Indonesia. Jumlah yang terlalu kecil dibandingkan dengan luasan geografi Indonesia, tapi jumlah yang cukup besar untuk kemudian kita lakukan sendiri. Maka kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk bergerak bersama supaya 100 pusat pendampingan untuk anak-anak dengan disleksia ini dapat terwujud. Indonesia Emas 2045 itu kalau misalnya kita ngukur ya, anak-anak disleksia yang sekarang umur 15 tahun, maka ketika tahun 2045 dia udah umur berapa tuh? Sekitar 40 something ya. Itu harusnya mereka sudah berada di fase mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Gimana mereka bisa berkontribusi kepada bangsa negara? Dengan keahlian yang mereka miliki nanti. Jadi apakah anak-anak kita sekarang di 2045 bisa berkontribusi kepada bangsa ini? Itu bisa banget. Bisa banget, dan itu benar-benar sebuah masa depan yang menjanjikan, asal semuanya kita mulai saat ini.
Kalau kita nggak persiapkan hari ini ya kita nggak bisa dapat apa-apa di 2045 nanti. Anak-anak nggak akan bisa menjalani kehidupan dengan segemilang itu di 2045 kalau kita orang tuanya, kita gurunya, kita pemerintahnya nggak nyiapin anak-anak itu dari sekarang. Guru sudah punya kemampuan atau sudah punya pengetahuan ya, artinya misalnya dia dengan usahanya sendiri mencari informasi gitu ya, dan dia sudah paham tapi dia nggak tahu what's next, atau dia misalnya oke, aku tahu what's nextnya, misalnya akan melakukan intervensi gitu ya, tapi nggak tahu mesti kemana gitu, karena mungkin dia tinggal di pelosok atau mungkin dia tinggal yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan terapi. Itu kan masa dia harus misalnya dia tinggal di Sulawesi dia harus ke Jakarta, kan nggak mungkin, karena ini kan long life ya, artinya dia panjang ini perjalanan terapinya, intervensinya. Maka nomor satu ya paling tidak apa yang bisa orang tua lakukan. Jadi tadi menambah pengetahuan, kemudian mencari tahu apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua gitu ya. Jadi kan ada banyak sekali metode yang bisa kita bantu ya. Sekarang pembelajaran juga sudah bisa online, ikutin gitu ya. Nah yang ketiga yang paling penting adalah menerima anak apa adanya. Itu yang paling accept. Kadang-kadang orang tua itu datang membawa anaknya, tetapi dia lupa satu hal, dia nggak pernah accept anaknya ada sesuatu yang perlu ditolong gitu. Dia merasa bahwa anaknya nggak ada apa-apa, anaknya oke-oke aja, anakku fine, ini cuma kurang ini dikit gitu. Jadi padahal harusnya kalau dengan dia accept, maka akan mulai terbuka tuh pikirannya. Oh oke, anak saya memang butuh pertolongan. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Nah bisa kalau udah seperti itu, alhamdulillahnya tuh tiba-tiba muncul banyak sekali pintu-pintu terbuka ya, informasi masuk ya, itu biasanya begitu sih, karena semesta sudah mendukung ya kan, karena kita sudah membuka hati kita, membuka pikiran kita. Kalau kita masih tutup, nggak akan ada yang bisa masuk. Itu sih yang paling penting. I think they do, cause they usually misunderstood it about being stupid, maybe about misunderstood about being autistic, them having autism or something, but there's so much more behind dyslexic. So I think people do need to learn more about dyslexia, because people with dyslexia, almost all of them, are really smart and they can almost do everything. They are really good at doing one thing, but they also learn fast about doing others, like playing like a piano, a guitar, a violin, maybe a trumpet, like any kind of instrument. People can also, with dyslexic, can also be in like sportsmanship, can do gymnastics, football. They can also do like wushu, kung fu or something. People with dyslexic also, like Albert Einstein, can be scientists and mathematicians. Berapa penting peran orang tua? Itu sangat penting banget. Justru dia adalah barrier pertamanya anak ya, yang harus bisa mengenali anak ini mengalami kesulitan dan memberikan bantuan pertama kali, kemudian memberikan bantuan, kemudian memberikan layanan. Memberikan layanannya apa? Pertama layanan untuk bisa diperiksakan kepada ahlinya, itu layanan. Kemudian mungkin orang tua harus juga bisa membuat program pengasuhan pada anak disleksia di rumah, karena ternyata berdasarkan pengalaman kita sebagai orang tua dengan anak disleksia dan di komunitas orang tua berbagi, kita menemukan bahwa once you have a dyslexia child at home, itu pola parentingnya harus berubah, harus berganti gitu ya. Itu kemudian kemampuan orang tua untuk mengajar atau memberikan remedial di rumah juga itu diperlukan, karena beberapa situasi, beberapa kendala, anak harus lebih banyak belajar di rumah, remedial di rumah, maka tentu orang tua yang harus membantu anak itu belajar di rumah. Jadi peran orang tua paling utama, penting banget. Ada juga anak-anak di LPKA yang kami temui ketika kami tanya mengapa mereka kemudian bisa terjebak begitu, bisa terjerumus di dalam LPKA, dia sendiri bahkan bilang dia tidak tahu.
karena adanya gangguan persepsi sosial, karena adanya ketidakmampuan untuk memahami bahasa-bahasa verbal, tidak memahami gestur dari orang lain, tidak memiliki fungsi eksekutif, itu yang menyebabkan mereka kemudian terjerumus di dalam penjara. Jadi efek terburuknya akan kita hadapi pada tahun 2045 ketika terjadi ledakan demografi di Indonesia. Kalau anak-anak ini tidak terbantu, maka setidaknya kita akan berhadapan dengan 5 juta disleksia dewasa yang bermasalah. Dan itu membuat bangsa kita mengalami bencana demografi. Menggali tentang siapa diri mereka. Sebetulnya kurikulum Merdeka kemarin menjadi angin segar sih untuk mendampingkan anak-anak dengan disleksia, karena ada ide pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana berarti setiap anak apapun kebutuhannya di dalam satu kelas itu akan dilayani begitu. Anak-anak dengan disleksia tidak akan mengalami hambatan kalau setiap sekolah sudah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi itu tadi. Bahwa setiap anak akan dilihat kebutuhannya apa, berapa besar kecepatan dia untuk menguasai sebuah konsep, cara apa yang digunakan, itu akan terlayani. Problemnya adalah bahwa guru-guru mungkin belum siap, bahwa dibutuhkan waktu, dibutuhkan pelatihan lain begitu yang lebih intensif supaya guru-guru bisa mempraktekkan pembelajaran terdiferensiasi tadi. Karena memang nggak akan mudah ya. Misalnya kita bayangkan di dalam satu kelas ada 30 anak. Kemudian 30 anak ini memiliki cara belajar yang berbeda, kemudian mereka memiliki interest yang berbeda, tapi gurunya hanya satu begitu. Bagaimana guru ini kemudian bisa melayani kebutuhan setiap anak? Ide itu dirasa masih cukup jauh. Maka kalau kita bicara soal konteksnya disleksia, bagi anak-anak dengan disleksia, ide tersebut pun masih cukup jauh untuk bisa direalisasikan. Akan lebih mudah untuk guru melayani 30 anak yang seragam, yang punya kecepatan belajar yang sama, yang punya cara belajar yang sama, yang punya minat belajar yang sama. Itu lebih mudah untuk para guru. Tapi kita nggak akan menyerah, maka lewat para kolaborator di setiap daerah itu kita mau coba memulai menawarkan model pembelajaran yang bisa diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain, semoga. Harapannya untuk pendidikan anak-anak dengan disleksia di Indonesia. Satu, aku bicaranya dari bawah ya, dari bawah berarti dari rumah. Pertama bahwa ingin sekali mengajak orang tua di Indonesia untuk menyadari dan mulai belajar mengenali tumbuh kembang anak. Sehingga kalau anak-anak mulai memiliki tanda-tanda disleksia, bisa segera diperiksakan, bisa ditegakkan diagnosanya, lalu bisa diberikan intervensi yang tepat sejak dini. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi, kita menyiapkan program pendidikan yang tepat untuk anak dengan disleksia. Yang lebih tinggi lagi, harapannya pemerintah punya regulasi yang lebih friendly untuk anak-anak dengan disleksia. Ada harapan lah di depan. Kalau kita bicara, bukannya saya mau mendiskreditkan atau membedakan anak-anak tadi ya, misalnya autism atau apa. Kalau mereka tuh kan mungkin masa depannya itu agak berbeda. Kalau kita bicara itu kan oke, mampu ke depannya seperti apa. Kalau disleksia kan sebenarnya punya potensi yang lebih luar biasa. Jadi sayang kan, ini harusnya bisa jadi bintang gitu, tapi karena dia tidak terdetek, akhirnya nggak jadi bintang gitu. Malah berakhir ke tadi lapas atau apa gitu kan, seperti itu. Kalau kita bicara misalnya anak autism yang berat, tentu kita tahulah ke depannya kemungkinannya apa. Kita bicara anak cerebral palsy misalnya, kita tahu lah dia nggak akan mungkin normal seperti anak-anak tipikal lain misalnya kan gitu. Disleksia ini beda. Kalau ketahuan awal, dia bisa hampir tanda kutip tidak terlihat disleksianya kan. Artinya apa? Dia bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan potensinya dia. Gitu. Itu bedanya sih. Berarti sebetulnya kalau dilakukan pembiaran yang rugi kita ya. Banget. Kan dampaknya baru akan betul. terasa 20-30 ya. tahun ke depan.
Betul, yang rugi adalah negara. Karena sumber daya manusianya ada yang hilang. Sumber daya manusia potensial. Harapan kedepannya ya sebagai orang tua otomatis ya saya pengen Felix tuh bisa setidaknya tuh hidup dari apa yang dia suka gitu. Mungkin kebanyakan orang kan hidup dari keterpaksaan ya, mungkin kerja atau apa kan mungkin ya udah terpaksa kerja gitu. Yang penting dapat uang gitu. Anak-anak ini bisa dibantu. Karena terus terang kalau kita mengalami membersamai anak-anak ini, mereka itu sangat kesulitan untuk belajar. Mereka sangat kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Maka tugas kita supaya anak-anak ini bisa ditemani ya sama orang tua dan punya harapan bahwa yang mendukung gak hanya orang tua, dokter anak mendukung, psikolog mendukung, tenaga kependidikan juga mendukung. Harapannya ke situ. Anak-anak disleksia itu anak-anak yang kesepian, anak-anak yang merasa sendirian. Maka anak-anak ini harus dibantu. Anak-anak ini mungkin berpikirnya saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk berada dalam satu lingkungan supaya bisa dipahami. Anak-anak ini tidak diam, anak-anak ini terus berusaha untuk itu. Maka ada satu kata keberuntungan, semoga menemukan orang yang paham dengan anak dengan disleksia. Makanya dia terus berusaha sampai keberuntungan itu datang, tuh yaitu supaya menemukan orang yang sepemahaman, yang bisa membantu, yang bisa satu frekuensi gitu. Untuk dia bisa tahu Disleksia ada, terjadi, nyata di dalam kehidupan kita. Disleksia tidak hanya terjadi pada kelas sosial tertentu, ras tertentu, agama tertentu, atau daerah tertentu. Maka saat ini ada jutaan anak Indonesia yang sedang bergumul dengan perasaan gagalnya, perasaan tidak mampunya, perasaan sepinya. Menolong anak-anak dengan disleksia artinya mengambil bagian dalam mendukung terciptanya generasi Indonesia emas di tahun-tahun mendatang. Menolong anak-anak dengan disleksia artinya mengambil bagian dari upaya kemanusiaan. Menolong anak-anak dengan kesulitan belajar artinya mengambil bagian mencegah terjadinya kehilangan akan generasi emas yang seharusnya bisa menjadi agen perubahan bangsa di masa mendatang. Semua dimulai dari langkah kecil, membuka mata, membuka hati, membuka telinga. Mungkin anak-anak dengan disleksia saat ini sedang meneriakan permintaan tolong pada kita. Mungkin saat ini kitalah harapan terakhir yang anak-anak ini miliki. Secara garis besar sih sempat putus asa ya, karena melihat wah di Indonesia tuh level pendidikannya bisa sangat jauh gitu. Antara satu tempat yang gurunya bahkan hanya digaji 200.000 gitu, dengan daerah lain yang gurunya lebih sejahtera tapi itu juga bilang kami udah dapat pelatihannya ini itu tapi juga nggak tahu bagaimana cara bantu anaknya gitu. Jadi di awal malah sempat merasa putus asa, ini bisa dilanjutkan atau enggak gitu gerakan Bhinneka, apakah kemudian akan cukup signifikan enggak perubahannya. Tapi ada satu kejadian begitu, kami pada waktu itu ke Makassar, kemudian kami datang ke Persatuan Istri-Istri Tentara. Dan pada waktu itu kami datang tidak dengan ekspektasi apapun, karena kami pikir wah kayaknya kalau istri-istri tentara punya concern yang lain. Setelah kemudian kami bicara di sana, ternyata ada satu ibu yang datang dan kemudian dia bilang, Miss, katanya hari ini saya menemukan jawaban dari kenapa anak saya dicapnya idiot, dia bilang, dan sempat mau dikeluarkan dari sekolahnya saat ini. Kemudian dia bilang terima kasih karena sudah memberikan
sudah memberikan harapan bahwa sesungguhnya anak ini tuh bisa ditolong, bahwa sesungguhnya anak ini tuh bukan idiot seperti yang dikatakan orang-orang. Pada waktu itu saya bilang sama tim, kata saya bahwa ketika kita bisa bantu satu anak aja anak yang tidak terkenali, yang tersisihkan, yang kemudian merasa kesepian begitu, maka gerakan ini worth it untuk dilakukan. Karena satu orang itu saja kami yakin bisa bawa perubahan.